Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Elsa Syafitri dengan NIM 22017065 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan mengenai materi sosiologi pengarang, karya sastra, dan pembaca. Yang pertama yaitu sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang adalah salah satu kajian sosiologi yang memfokuskan perhatian kepada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Adapun wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang diantaranya yaitu yang pertama, status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, latar belakang sosial budaya, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat, masyarakat pembaca yang dituju, mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang, serta dua tradisi kepengarangan di Indonesia. Yang pertama, status sosial pengarang. Status sosial seringkali disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakat. Status pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu ascribed status, yang merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan, dan achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan cara dan usaha yang disengaja oleh individu itu sendiri. Selanjutnya, ideologi sosial pengarang. Ideologi memiliki pengertian sebagai himpunan dari nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian atau masalah yang dihadapinya. Ideologi yang dianut seorang pengarang akan mempengaruhi bagaimana dia memahami dan mengevaluasi masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga yaitu latar belakang sosial budaya. Masyarakat dan kondisi budaya dari mana pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Yang keempat, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seseorang sastrawan dalam masyarakat. Adapun selanjutnya yang kelima yaitu masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Selanjutnya, mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Tidak semua sastrawan bermata pencarian dari aktivitas menulis semata-mata. Beberapa kasus di Indonesia, seorang sastrawan memiliki kerja rangkap. Yang ketujuh, dua tradisi kepengarangan di Indonesia. Dalam penelitian Jacob Sumarjo, terungkap bahwa dunia kepengarangan Indonesia dapat dikatakan lahir dari dua dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. Selanjutnya, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra terbagi juga dari tiga. Yang pertama, batasan sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, wilayah kajian sosiologi karya sastra. Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang ketiga, perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman, telaah sosiologi karya sastra, yang memfokuskan kajian isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990-an. Materi terakhir yaitu sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Yang pertama, pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastra. Yang kedua, dampak dan fungsi sosial karya sastra. Setelah sampai kepada pembaca, karya sastra akan dibaca, dihayati, dan dinikmati pembaca. Yang ketiga, dampak sosial sastra. Kasus heboh sastra Langit Makin Mendung dianggap telah menghina agama Islam, Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, juga Nabi Adam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.